Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdina Aprilianti dari kelas 28B. Saya akan memaparkan materi tentang metodologi penelitian, yaitu desain penelitian. Kesalahan yang paling sering dialami oleh peneliti pemula atau dalam hal ini adalah mahasiswa tingkat akhir adalah yang memulai penelitian terlalu dini. Terlalu dini yang dimasukkan yaitu melakukan penelitian tanpa mempertimbangkannya secara matang. Pertimbangan yang dimaksud adalah desain penelitian, yakni blueprint atau rancangan dari penelitian tersebut. Rancangan ini penting untuk penelitian, bahwa penelitian dapat menjamin terjadinya suatu kesuksesan dan menjawab segala masalah dalam penelitian. Desain penelitian adalah rancangan atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan selama melakukan penelitian. Dari penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa masalah penelitian menentukan jenis penelitian, bukan sebaliknya. Ada banyak jenis desain penelitian yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Setiap ahli menggunakan pandangan tersendiri dalam menggunakan penelitian tersebut. Pada pekan ini akan membahas tentang desain penelitian yang biasa kita gunakan, yaitu desain penelitian yang mencakup seluruh proses penelitian yang digunakan dalam perencanaan penelitian. Berikut ini merupakan proses dari desain penelitian yang biasa kita gunakan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memilih masalah penelitian. Yang kedua, memilih kerangka konseptual. Yang ketiga, memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis. Yang keempat, membangun penyelidikan atau percobaan. Yang kelima, memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel. Yang keenam, memilih prosedur dan teknik sampling dalam menggunakan desain sampling. Yang ketujuh yaitu menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data. Yang kedelapan yaitu membuat coding serta mengadakan editing dalam processing data. Kesembilan, menganalisis data dan memilih prosedur statistik. Dan yang kesepuluh yaitu pelaporan hasil penelitian tersebut. Manfaat dari desain penelitian antara lain yaitu yang pertama sebagai blueprint penelitian atau kerangka operasional dari penelitian. Yang kedua yaitu menegaskan intensitas, kedalaman, dan eksistensis dari penelitian. Yang ketiga yaitu memperkirakan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi dan merencanakan alternatif dalam penanganannya. Dan yang terakhir, mengetahui keterbatasan dan kelemahan dari penelitian tersebut. Desain penelitian juga sering disebut sebagai metode penelitian oleh kalangan awam. Namun sebenarnya, metode penelitian dan desain penelitian adalah dua hal yang berbeda meski saling terkait erat. Desain penelitian adalah rencana atau rancangan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Sedangkan metode penelitian adalah strategi untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Sedangkan desain penelitian yang bagus akan memastikan data yang diperoleh benar-benar membantu si peneliti. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari penelitian. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu cross-sectional adalah penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain dalam waktu untuk diperbandingkan. Klasifikasi dalam penelitian yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu cross-sectional, yang kedua desain cross-sectional, yang ketiga desain cross-sectional yang mengukur perbedaan, dan yang keempat longitudinal. Klasifikasi berdasarkan analisis data dalam kegiatan penelitian yaitu ada dua sisi yang sering menjadi bahan perdebatan, yaitu yang menyangkut masalah metode analisis yang lazim digunakan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada hakikatnya, kedua metode tersebut tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena kedua metode tersebut sering pula saling melengkapi. Namun demikian, penelitian kuantitatif biasanya mengandalkan kekuatan analisisnya dan merupakan pengujian data secara statistik. Sedangkan penelitian kualitatif mengandalkan analisis yang lebih mendalam. Ada banyak jenis penelitian dalam dua lingkup besar mazhab kuantitatif dan kualitatif. Sementara dalam kelompok mazhab kualitatif meliputi perbandingan sejarah, penelitian lapangan, analisis wawancara, dan lain-lain.
Sedangkan mazhab kuantitatif berdasarkan pada pendekatan positivistik, sedangkan mazhab kualitatif menggunakan pendekatan naturalistik. Secara ringkas, perbedaan antara kedua mazhab ini disajikan pada perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan tadi. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif, meski pada awalnya kedua mazhab ini saling bertentangan bahkan saling olok-mengolok, namun pada akhirnya kedua metode ini menjadi pelengkap satu sama lain. Metode kualitatif ataupun kuantitatif sama-sama ilmiah dan lebih kuat apabila dikombinasikan daripada hanya menggunakan satu metode saja. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.